next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa ya. Hari ini kita akan melanjutin pembelajaran kita di kelas 11. Ini ada bab yang namanya termodinamika. Ya kayak namanya ya, terdiri dari kata termo sama dinamika. Kita akan ngomongin tentang termo yang artinya panas, sama dinamika itu gerak. Jadi geraknya panas. Panas kok bisa bergerak. Nah, kayak gimana ya? Apa aja yang akan kita pelajarin? Di yang video pertama ini kita akan belajar ada 4 hukum, di mana ada hukum ke 0, 1, 2, 3 ya. Kok ada hukum ke 0? Nanti aku jelasin di yang setelah ini. Setelah kita tahu apa arti termodinamika, kita akan langsung aja ke hukum yang ke 0 atau kita sebut dengan zeroth law ya. Jadi di sini misalkan kita ya punya sebuah tangki atau wadah kayak gitu. Kemudian di sini ada tangki kedua dan ada suhunya masing-masing yaitu T1 dan T2. Jika aku hubungin nih si wadahnya dengan suatu pipa kayak gitulah ya, maka kan pasti akan suatu saat terjadi kesetimbangan. Nah, saat kesetimbangan itu jelas akan ada persamaan di mana suhu di satu akan sama dengan suhu di dua. Nah, selanjutnya kalau aku punya lagi tangki ketiga kayak gitu ya. Kemudian aku hubungin lagi nih sama si pipa. Otomatis kan T2 akan sama dengan T3 pada saat setimbang ya. Nah, ini artinya apa? Ya kan T1 sama dengan T2 sama dengan T3 kayak gitu ya. Jadi di hukum ke-0 ini kita sebut ya, jika ada dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Intinya kayak gitu. Terus kenapa sih di sini ada hukum ke-0? Karena hukum ke-1 itu udah dicetusin duluan, terus habis itu barulah si hukum ke-0 ini. Tapi kalau dia disebut hukum kedua, padahal dia inilah yang mendasari dari si termodinamika itu ya. Jadinya makanya dia ditaruh di hukum ke-0 kayak gitu. Kita akan lanjut ke hukum yang pertama. Nah, hukum pertama ini kita akan lebih ngomongin ke kayak suatu mesin kayak gitulah ya. Jadi di sejumlah kalori yang diterima dan usaha yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk menambah energi dalam. Ini kata si hukum satu termodinamika. Kata kuncinya kita garis bawahi dulu. Yang pertama adalah kalori yang diterima, kemudian ada usaha yang dilakukan, dan yang kedua adalah menambah, ketiga ya, menambah energi dalam. Nah, ini kita harus kasih tanda ya, ini Q, ini W, kemudian energi dalam itu adalah U ya. Tapi karena ada pertambahan atau perubahan di situ, maka jadinya delta U. So, kalori yang diterima itu positif sehingga Q, karena usahanya dilakukan jadinya minus, dan di sini adalah delta U. Jadi rumusnya kayak gini nih. Q min W sama dengan delta U. Atau kalau mau nyari kalornya bisa kita hubungin ya, delta U sama dengan W. Aku salah ngomong ya. Q sama dengan delta U plus W. Nah, itu maksudnya. Oke, ini keterangannya. Jadi Q-nya adalah kalor dalam joule, kemudian W-nya usaha, delta U-nya perubahan energi dalam. Oke. Nah, di sini ada note-nya. Kalian wajib catat yang ini. Kenapa? Karena biasanya di soal-soal inilah yang membingungkan. Oke, ini dia note-nya. Pertama adalah Q itu positif kalau sistemnya menerima kalor. Kayak rumusan ini nih, ya. Tapi kalau dia melepas kalor, maka dia negatif. Oke. Kemudian kalau W, nah W ini ada dua juga nih, akan bernilai positif jika melakukan usaha. Sistem melakukan usaha, tapi kalau sistem dilakukan usaha atau dikenai usaha, maka dia nilainya negatif. Dan kalau delta U ya jelas ya, kalau nambah itu positif, kalau berkurang itu negatif. Oke, ini dicatat ya. Nah, kita akan lanjut ke hukum yang kedua. Nah, di hukum 2 termodinamika ini sebenarnya nggak ada yang spesifik nyebutin ini nih bunyi hukum kedua termodinamika. Cuma hukum 2 termodinamika ini dilandasin oleh dua rumusan. Yang pertama adalah rumusan dari Kelvin Planck, kemudian yang kedua nanti ada Clausius. Nah, gimana sih pernyataan dari Kelvin Planck gitu ya? Tidak mungkin untuk sebuah mesin itu ya yang bekerja itu menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya itu menjadi usaha. Intinya tidak akan mungkin semua kalor yang diambil diserap itu semuanya jadi usaha. Atau tidak mungkin ada mesin yang efisiensinya nilainya 100% di dunia ini. Kenapa? Karena salah satunya pasti dibuang dalam bentuk apa? Kayak panas kayak gitu ya. Jadi kalau mesin itu kan pasti panas ya. Panas itu diambil dari kalor kan.
Nah, makanya tidak mungkin semuanya diubah jadi usaha kayak gitu. Oke, lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di Carnot gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pernyataan Clausius yaitu tidak mungkin memindahkan kalor dari reservoir yang suhunya rendah ke reservoir tinggi tanpa dilakukan usaha. Ini Clausius ya. Ya nggak mungkin kan kita mau naikin suhu tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kalau mungkin dari panas menjadi dingin gampang ya, tinggal dibiarin aja kan kopi panas akan pasti dingin kan lama-kelamaan karena dia sentuhan sama udara dan jadi kalor yang dari sistem keluar menuju ke udara. Nah, sekarang kalau misalkan dari es mau dijadiin panas diuapin, ya nggak mungkin kita tanpa membakarnya. Intinya kayak gitu sih. Itu yang pernyataan Clausius. Nanti juga akan lebih tepat ada di mesin pendingin yang akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, kita akan lanjut ke hukum ketiga ya. Jadi di hukum ketiga ini biasanya jarang dibahas di SMA. Cuma aku sebutin aja bunyi hukumnya. Nanti bisa dipelajarin lebih lanjut di tingkat selanjutnya ya. Oke, ini dia hukum ketiga di mana entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan nol. Ya, kalian akan bingung kan? Ya. Pada absolut nol itu maksudnya kalau Kelvin nilainya zero di Kelvin ya, 0 di Kelvin kayak gitu. Nah, itu pasti sama dengan 0 entropinya. Oke, nggak lama-lama aku bahas yang hukum ketiga ini. Kita langsung aja ke kesetaraan kalor dan energi. Actually ini jarang dibahas, tapi aku masukin karena kadang-kadang ditaruh ya. Kira-kira kalor sama energi ada kesetaraannya nggak ya kayak gitu. Biasanya di soal-soal juga dibahas. Oke, nah kita tahu kalau energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan ya, tapi diubah di bentuk lainnya kayak gitu kan. Nah, salah satunya adalah kalor. Kalor ini adalah bentukan dari energi ya, yang bisa menjadi usaha kayak gitu. Nah, biasanya di pertanyaan itu ini adalah mainan sama si besarannya. Yap. Jadi di sini ada satuannya yaitu joule dan kalor. Untuk kalor itu kalori dan energi itu joule ya. Nah, kalori dan joule apa hubungannya? Di sini ya, 1 kalori itu sekitar 4,186 joule atau kalau mau dibuletin 4,2 joule. Jadi kalau kamu mau ubah, kalau di makanan-makanan ringan itu kan tulisannya kcal ya, kilokalori atau kalori. Nah, itu biasanya kalau kamu mau ngubah ke joule bisa aja dikali 4,2 aja. Nah, kalau joule gimana? Ya tinggal sebenarnya actually dibagi sama ini ya atau sekitar 0,24 kalori itu nilai 1 joule. Jadi kalau di soal kalian masih ada satuan yang satunya kalori, yang satunya joule, ya jadiin satu dulu di satuan SI ya kalau bisa. Jadi satuannya adalah joule, kayak gitu. Karena kita udah tahu, kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke, di sini ada 2 soal. Kita ke contoh soal yang pertama dulu ya. Kalor sebanyak 800 kalori dilepaskan oleh sistem yang serentak melakukan usaha sebesar 800 joule. Oke, sehingga perubahan energi dalamnya adalah, nah, kita tulis dulu ya yang diketahuinya apa, sehingga kita tahu nanti perubahan energi dalamnya seperti apa. Yang pertama adalah kalor, berarti Ki ya, Ki-nya 800 kalori. Nah, ingat ini masih kalori, ini joule, ini joule. Nah, berarti kalorinya harus diubah ke joule. Tadi 1 kalori itu sekitar 4,2 joule kan. Nah, maka dikaliin aja gitu ya. Hasilnya insya Allah segini ya, 3360 joule. Oke, kita lanjut. Yang di sini melakukan usaha berarti ada W. W-nya adalah 800 joule. Dan yang ditanya adalah delta U. Nah, ini berarti memakai hukum yang kedua dari termodinamika ya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu plus minusnya ya, karena di sini untuk kalornya dilepaskan ya. Karena melepaskan kalor maka Q-nya nilainya adalah negatif ya. Kemudian di sini sistem melakukan usaha, berarti di sini W-nya nilainya positif. Oke, ingat yang note aku sebelumnya ya. Oke. Habis ini kita tinggal masukin ke rumus aja, di mana delta U itu sama dengan Q min W ya. Q-nya minus, berarti minus ini ya. Min 3360 dikurangi W-nya positif, berarti 800. Oke, min ya tambah gede kan. Hasilnya adalah min 4160J gitu ya. Karena nilainya min ini menunjukkan dia terjadi penurunan ya, sehingga jawabannya adalah yang E ya. Oke gitu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia soalnya.
Penambahan energi dalam yang paling besar ini ada di sistem yang mana ya? A, B, C, D, E. Oke. Nah, ini gambar lucu ya. Nah, kita harus tahu dulu karena di sini penambahan energi dalam, berarti delta U-nya harus positif ya. Di mana delta U itu rumusnya adalah Q min W. Oke, Q min W. Nah, dari sini kita harus nyari dulu kalau dia masuk itu melepaskan atau menerima atau melakukan atau dilakukan ya kalau kerja. Oke, kita harus dulu masukin dulu ini Q-nya masuk. Nah, kalau masuk berarti dia mendapat kalor ya. Kalau mendapat kalor berarti Q-nya positif. Kemudian di sini W-nya keluar ya. Ternyata sistem berarti melakukan kan ya, melakukan usaha maka W-nya positif. Sehingga kita bisa masukin delta U-nya Q min W. 200 min 200 ya, nilainya adalah 0 ya. Jadi delta U-nya 0 karena 200 kurangi 200. Yang kedua, ini keluar berarti sistem melepaskan kalor. Karena melepaskan berarti Q-nya negatif. Kemudian ini W-nya masuk ya, berarti dikenai. Karena dikenai W-nya juga negatif. Nah, sekitar kita masukin ya. 800 berarti min 800 min 100. 800 min 100 berarti min 800 ditambah 100 ya. Hasilnya adalah min 700 ya. Jadi itu hasil yang B. Kita lanjut dulu untuk yang C. Di sini sistemnya keluar berarti melepaskan kalor, so negatif. Kemudian W-nya di sini nilainya dikenai berarti juga negatif ya. Sehingga kita dapat min 200 min 800 ya. 200 kurang 600 ya. Jadi itu yang C. Oke, sementara ini C menang ya. Kemudian kita lanjut ke D dulu ya. Ini keluar berarti melepaskan kalor. Karena melepaskan kalor berarti dia negatif. Kemudian W-nya itu melakukan usaha, so dia positif sehingga min 400 min 200 ya. Jadinya min 600 Joule. Kemudian yang E di sini masuk berarti menerima kalor, ini positif. Yang ini dia dikenai usaha sehingga dia negatif ya. Karena dia negatif berarti ini 400 min 100 hasilnya adalah 500. Oke, jadi jawabannya yang paling gede adalah C ya. Karena ini penambahan energi dalam. Hati-hati kata-kata penambahan atau penurunan. Itu dia soal yang kedua dan ini menjadi akhir untuk video ini. Habis ini masih banyak nih bahasan tentang termodinamika. Kita akan pelan-pelan aja karena bahasan termo ini sangat abstrak gitu ya. Kalian tidak melihat energi dalam, tidak melihat si kalor, tidak melihat W-nya ya, hanya bisa merasakan misalkan dari panas atau dari geraknya. Jadi kita akan pelan-pelan mengupas termodinamika ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.